Selamat siang semuanya. Kembali lagi dengan saya Daniel Lasio Nababan dengan NIM 19030682 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Pada kali ini saya akan membahas tentang metabolisme di dalam rumen. Metabolisme di dalam rumen itu ada 3, yaitu metabolisme karbohidrat, metabolisme protein, dan metabolisme lemak. Pada metabolisme karbohidrat, kurang lebih 60-70% pakan ruminansia terdiri dari karbohidrat atau polisakarida. Karbohidrat tersebut terdapat dalam pakan kasar atau hijauan yang berupa selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Karbohidrat juga terdapat dalam konsentrat yang berupa pati. Proses fermentasi karbohidrat di dalam rumen dilakukan oleh mikroba. Hasil utamanya adalah VFA, yang terutama adalah asetat atau C2, propionat atau C3, dan butirat atau C4. Konversi pirufat menjadi asetat dan butirat menghasilkan CO2 dan H2. CO2 dan H2 kemudian diubah menjadi metan dan dibuang melalui eruktasi. Metan adalah hidrokarbon yang sederhana yang berbentuk gas dengan rumus kimia CH4. Pada proses ini banyak energi yang terbuang sehingga tidak efisien. Konversi glukosa menjadi propionat menggunakan H2, jadi dapat dikatakan mencegah pembentukan metan. Tingginya konsentrat ransum akan meningkatkan produksi propionat dan laktat. Laktat sulit diserap oleh dinding rumen hingga menyebabkan osidosis di dalam rumen dan kematian. Osidosis merupakan penumpukan asam dalam darah. Selanjutnya kita masuk ke metabolisme protein. Protein pakan sama dengan protein kasar dengan rumusnya PK dalam bentuk persentasi sama dengan N dalam bentuk persentasi dikali 6,25. Perbedaan pencernaan ternak ruminansia dan non-ruminansia adalah pada ruminansia pencernaan pertama dilakukan di rumen dan hasilnya adalah peptida, asam amino, NH3. Sedangkan non-ruminansia dimulai dari usus dan hasil pencernaannya adalah asam amino. Protein kasar yang masuk ke rumen berasal dari pakan dan saliva. Pakan merupakan protein murni dan NPN yang berupa amida, amina, dan garam amonium serta vitamin dan urea. Sedangkan saliva merupakan NPN yang berupa urea. Di dalam rumen, protein mengalami hidrolisis oleh enzim proteolisis mikroba rumen menjadi peptida. Tingkat degradasi biasanya dari 12% hingga 90%. Sebagian peptida digunakan oleh mikroba untuk sintesis protein. Sebagian lagi lolos degradasi rumen dan sisanya dihidrolisis menjadi asam amino. Protein yang tahan degradasi rumen langsung masuk ke abomasum dan usus dan mengalami pencernaan. Protein yang tidak tahan degradasi rumen hanya akan menghasilkan protein mikroba saja. Mikroba rumen berperan penting dalam metabolisme protein karena dapat menggunakan NPN untuk sintesis protein. Pada perombakan protein menjadi NH3, mikroba rumen tidak mengenal batas. Perombakan tetap berlangsung meski kebutuhan NH3 telah terpenuhi. Hal ini menyebabkan adanya kelebihan NH3 di dalam rumen. Kelebihan NH3 diserap oleh dinding rumen dan dibawa ke hati untuk diubah menjadi urea agar tidak meracuni ternak. Pada sintesis protein, mikroba amonia adalah sumber N yang penting bagi mikroba rumen. Sintesis protein, mikroba selain membutuhkan NH3 juga butuh sumber energi berupa VFA. Selanjutnya metabolisme lemak. Lemak dalam pakan ruminansia terdiri dalam pakan hijauan maupun konsentrat. Kandungan lemak dalam hijauan adalah 3-10% yang terdiri dari glukolipid atau galaktosil asid gliserol. Lemak dalam konsentrat bijian kaya dengan kandungan trigliserida. Lemak di dalam rumen terdiri dalam bentuk terikat dalam fraksi pakan 80,3%, fraksi protozoat 15,6%,
fraksi bakteri 4,1%. Pencernaan lemak dalam rumen mengalami dua proses penting, yaitu lipolisis dan biohidrogenasi. Lipolisis adalah lemak atau trigliserida dihidrolisis oleh bakteri rumen yang menghasilkan gliserol dan asam lemak serta galaktosa. Gliserol dan galaktosa selanjutnya diubah menjadi VFA, khususnya propionat. Sedangkan biohidrogenasi adalah asam lemak tidak jenuh. Pada penyerapan lemak, asam lemak hasil hidrolisis yang berantai pendek akan diserap dinding rumen. Sedangkan asam lemak yang berantai panjang akan masuk ke abu masum dan diserap oleh usus halus. Di usus halus, lemak dihidrolisis menjadi monogliserida dan asam lemak oleh enzim lipase pankreas. Monogliserida dan asam lemak tidak larut membentuk misel untuk dapat melewati dinding usus. Asam lemak membentuk triasil gliserol dalam epitelium usus. Triasil gliserol, fosfolipid, dan kolesterol membentuk kilomikron dan masuk ke peredaran darah untuk diedar ke seluruh tubuh. Sekian dari penjelasan dari metabolisme di dalam rumen. Semoga bermanfaat. Terima kasih.